Ya Allah, jika Ica bukan jodohku, tolong hapuskan kata bukan dari hidupku seluruhnya. Tak tahan menahan tawa, aku berlalu meninggalkannya. Sikap menyebalkannya tak pernah tertinggal dalam keadaan seperti tadi sekalipun. Selesai salat maghrib, tak buru-buru ke rumah Bei Nenah. Termenung sendiri memikirkan ucapan laki-laki yang mulai mengisi hatiku itu. Kenapa Rafka senekat itu mencari Rofik hanya demi memastikan hubunganku dengan mantan suamiku itu? Dari mana Rafka tahu alamat Arofik? Pertanyaan demi pertanyaan tentang Rafka bermain dipikirkan. Aku tahu caranya memperlakukanku selama ini sangat baik. Ia juga tulus mengatakan cinta tanpa memandang status. Harusnya aku bangga dicintai sedemikian rupa. Sayangnya tak semudah itu aku lupakan Arofik. Bagaimanapun laki-laki itu sudah mengisi hatiku lebih dulu. Jika aku cinta pertama bagi Rafka, maka Arofik cinta pertama bagiku. Gak akan mudah semua itu tergeser. Mungkin butuh waktu. Malam, seperti biasa aku menginap di rumah Bei Nenah. Di sana Rafka tampak sedang membantu Ani belajar. Aku juga sudah mengatakan padanya agar tiap malam tidur di rumahku saja. Rafka pun setuju. Om, bisa berenang gak? Tanya Ani sambil menatap polos. Bisa? Kenapa memangnya? Ada acara renang Om dari sekolah, di kolam renang, Umi nggak bisa renang, harus jaga Bapak juga. Bapak masih sakit, jadi mau minta temenin, sahut Ani. Boleh, tenang saja, kalau urusan berenang, Om ini jago. Mau berenang di sungai, di danau, atau di kolam, di samudra aja Om bisa. Yang nggak bisa itu berenang di hati Teh Ica, tukas Rafka terkekeh. Aku mendelik. Mulai deh jurus gembelnya. Neng Ica bisa renang? Tanya Bei Nenah. Enggak, Bei, jawabku. Ya sudah kalau gitu, Neng Ica ikut saja nanti sama Rafka temani Ani, pinta Bei Nenah. Aku mengangguk setuju. Menunggu beberapa lama, Rafka masih belum selesai membantu Ani belajar, sedangkan mataku sudah mulai mengantuk. Hue, Bei Nenah tampak ingin muntah. Kenapa, Bei? Tanyaku. Kayaknya bibi masuk angin. Badan gak enak gini, rasanya berat. Sahutnya sambil memicit tengkuk. Bibi tidur saja dulu. Istirahat. Ucapku. Atau mau aku balur pakai minyak angin? Mau aku kerok dulu? Belum pun Bei Nenah menjawab, ia tertunduk, lalu tertawa cekikikan. Rafka menoleh ke arahku, begitupun Ani yang masih belajar menghentikan aktivitasnya. Umi kenapa? Tanya Ani. Namun, tak dapat jawaban. Bei Nenah yang tadi tertunduk tampak mengangkat kepala, lalu menatap tajam padaku dengan tatapan tak suka. Matanya membulat besar, dengan kepala diputar ke kanan dan kiri. Aku akan membunuhmu, ucapnya sambil menunjuk ke arahku. Tunggu saja, kau harus mati. Sontak aku terkejut. Ada apa dengan Bei Nenah? Perlahan aku beringsut mundur. Raut wajah Bei Nenah tampak dipenuhi amarah. Bola matanya tajam menatapku penuh benci. Menyeringai menunjukkan gigi dan memutar kepala ke kanan dan kiri. Rafka menarik tangan Ani pelan, agar menjauh dari ibunya yang terlihat tak biasa. Sedangkan Ani tampak panik melihat ibunya berubah aneh. Umi kenapa? Om? Tanya Ani. Manik anak kecil itu mulai berkaca-kaca menatap Rafka, mempertanyakan perubahan ibunya yang tiba-tiba. Om juga belum tahu, sahut Rafka menggeleng lemah. Ca, kayaknya Bei Nenah kesurupan, bisik Rafka padaku. Belum sempat aku menjawab, Bei Nenah meraih teko kaca berisi air yang ada tak jauh dari tempat ia duduk. Tangannya terangkat. Kejadian itu terjadi sangat cepat. Ica. Rafka berhambur ke arahku, mendorong hingga aku terjengkang tertindih olehnya. Teko yang dilempar menghantam dinding, menimbulkan bunyi bising dengan pecahan kaca yang berserakan di lantai. Aku memekik kaget. Tangan memeluk kepala menahan takut dan gemetar. Kamu nggak apa-apa, Ca? Tanya Rafka yang masih berada tepat di atasku. Napasku tersengal. Kaget bercampur takut, hingga tak mampu menjawab pertanyaannya. Minggir kau. Belum sempat aku mengatakan apapun, Bei Nenah menarik Rafka dan melempar hingga terbentur dinding. Laki-laki itu memekik, tersungkur di lantai sambil meringis kesakitan. Rafka! Aku menjerit melihat laki-laki bertubuh kurus itu terpental.
Ani juga sangat ketakutan melihat ibunya yang semakin beringas. Ia meraung memanggil Bei Nenah. Kubunuh kau. Bei Nenah maju ke arahku. Ia tak memedulikan siapapun. Tampaknya akulah sasarannya. Ada apa sebenarnya? Mengapa Bei Nenah tampak begitu benci padaku? Cepat Rafka bangkit dan mendorong Bei Nenah agar tak mendekatiku. Hingga perempuan yang selalu bersikap lembut itu terhuyung. Keluar, Ca, bawa Ani, perintah Rafka. Aku masih terbelalak, sulit mengumpulkan pikiran hingga tak tahu harus berbuat apa. Cepat, Ca, keluar. Bei Nenah kerasukan, kunci pintu dari luar, tengking Rafka. Tubuhnya menghalang Bei Nenah dengan tangan memeluk istrinya Mang Tatang itu. Segera aku bangkit, lalu menuntun Ani dan mencabut kunci yang tergantung di pintu. Cari bantuan, Ca, minta tolong warga panggilkan Bapak, teriak Rafka dari dalam. Dapat kulihat tadi, sekuat tenaga ia menahan Bei Nenah. Apa Rafka akan kuat melawan orang yang tengah kerasukan sendiri? Tangannya masih sibuk menghalangi Bei Nenah yang meronta ingin mengejarku. Setelah aku dan Ani berada di luar, ku kunci pintu. Masih dengan kepanikan, aku setengah berlari sambil menuntun Ani, mencari bantuan. Tampak beberapa orang berbaju koko tengah berjalan beriringan. Sepertinya mereka baru pulang dari masjid. Mang tolong, Mang, panggilku sambil tergopoh menghampiri mereka. Ada apa? Orang-orang itu tampak terkejut melihatku panik. Tolong panggil orang-orang. Bei Nenah kayaknya kesurupan. Mang, ucapanku dengan napas terengah. Kesurupan? Orang-orang yang berdiri tak jauh dariku tampak saling tatap. Kami cari bantuan. Lalu mereka segera memutar arah kembali ke arah masjid. Warga kampung yang kebetulan mendengar suara kami, keluar dari rumah masing-masing, mendekat padaku dan bertanya ada apa. Aku tak bisa menjelaskan detailnya, hanya berkata bahwa istri Mang Tatang seperti orang kesurupan. Aku juga meminta salah satu warga agar menjemput Bapak. Lalu aku dan Ani berlindung di salah satu rumah warga. Ada apa, Teh? Santi tampak terkejut melihatku berada di depan rumahnya. Bei Nenah, San. Kenapa dengan Bei Nenah, Teh? Tanya Santi. Aku menggeleng. Gak tahu, San. Tadi tiba-tiba Bei Nenah tertawa. Wajahnya berubah garang. Jawabku sambil mengatur napas. Ya sudah, Teteh sama Ani tunggu saja di sini sampai keadaan Bei Nenah kembali normal, ucap Santi. Menggenggam tanganku yang gemetar. Aku mengkhawatirkan Rafka. Bagaimana jika Bei Nenah mencelakai Rafka? Semoga saja warga bisa membantu Rafka menangani Bei Nenah. Teh Ica, Umi kenapa? Tanya Ani sambil menangis. Ia mengguncang lenganku. Teteh juga nggak tahu. Kita tunggu aja di sini ya. Moga aja Umi kamu nggak apa-apa. Jawabku, sambil merapikan rambut anak itu yang keluar dari kerudungnya. Aku takut, Bapak ada di dalam. Ani menangis terisak. Bapak kamu pasti baik-baik saja. Ada Om Rafka di sana, ada warga lain juga. Tenang ya, tukasku. Seraya memeluknya. Aku sendiri bimbang memikirkan jika terjadi sesuatu hal pada Rafka, pikiranku terus saja tertumpu padanya. Terbayang lagi wajah tengilnya yang tak pernah bosan mengusik, tak pernah lekang dari senyum dan canda tawa. Apa aku begitu egois? Selalu tak menghiraukan cintanya. Ada rasa sesal ketika selama ini selalu mengabaikan perasaannya yang begitu tulus. Meski agak frontal mengutarakan segalanya, tapi ia tak pernah memaksa. Setitik air mata menetes, jauh di relung hati mendoakan keselamatannya. Apalagi ketika melihat Bei Nenah sekuat tenaga melemparkan Rafka, hatiku sakit. Ya Rab, selamatkan Rafka. Ibu-ibu yang biasa berkumpul, mendatangi rumah Santi, tampak riuh bertanya tentang kejadian tadi. Setelah agak tenang, aku menceritakan sebisanya yang kulihat tadi. Aku sudah bilang, kalau kontrakan itu ada menunggunya. Soalnya yang dulu mengontrak itu nggak pernah pada betah. Cuma kamu aja sama keluarga Bei Nenah yang paling lama. Tutur seorang perempuan yang rumahnya tak jauh dari rumah Santi. Iya, mending kalian pindah saja. Waktu itu Ani, sekarang ibunya, besok-besok bisa saja kamu yang kesurupan. Ica, cetus salah satu dari mereka. Ingat Kiai Gofar juga katanya meninggal akibat penunggu rumah itu. Sudah-sudah,
Jangan pada nakutin, kasihan Teh Ica. Tukas Santi sambil menggenggam tanganku erat. Ya sudah, kalian tunggu di sini. Aku mau lihat dulu kejadian di sana. Salah satu warga pamit. Aku juga ikut. Timpal yang lain. Beberapa ibu-ibu keluar dari rumah Santi menuju rumah Bey Nenah. Penasaran ingin menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Aku tak bisa ke sana, karena menjaga Ani dan melihat Bey Nenah yang aneh saat melihatku, malah takut makin menjadi jika aku ke sana. Jam menunjukkan angka 10 malam, rasa kantukku hilang berganti kegundahan. Menanti kabar, berharap Bey Nenah dan Rafka baik-baik saja. Ani sudah terlelap beberapa waktu yang lalu, ia berbaring di ribaanku. Teteh juga tidur aja kalau ngantuk. Nanti aku bangunkan kalau ada yang datang ke sini, ucap Santi. Gak apa-apa, San, aku belum ngantuk, jawabku sambil mengelus kepala Ani. Kami sedikit bercengkerama. Santi mempertanyakan hubunganku dengan Arofik. Ia berkata tak pernah melihat lelaki itu lagi di kampung ini. Rasanya tak ada lagi yang perlu aku sembunyikan. Kuceritakan semua pada Santi tentang hubunganku dengan Arofik. Jadi Teteh sudah berapa bulan diceraikan? Ya Allah, kenapa Arofik setega itu? Aku juga nggak tahu. San, katanya dia lihat aku selingkuh sama Rafka. Astagfirullah, itu fitnah namanya. Teh, aku tahu Teteh perempuan baik, kenapa malah Arofik nuduh yang bukan-bukan? Sudahlah, San, mungkin sudah takdir. Aku juga tak bisa menolak. Yang sabar, Teh, moga ada jalan keluar untuk Teteh dan Arofik. Amin. San, terima kasih. Tengah asyik bersembang, terdengar suara ketukan pintu. Santi bangkit untuk membuka. Seorang berdiri di sana, laki-laki yang tadi menolongku. Rafka. Masuk, ajak Santi. Aku sama bapak kamu nyari ke rumah. Ternyata nggak ada. Aku tanya warga, katanya kamu di sini. Tutur Rafka menghampiriku. Ya Allah, Raf, aku melihat wajah Rafka penuh memar. Sudut bibirnya ada sisa bercak darah. Aku menurunkan Ani ke bantal yang tadi diberikan Santi. Kenapa sampai begini? Wajahnya babak belur. Iya, tadi gelut sama Bey Nenah waktu nunggu bantuan warga. Makanya begini. Kuat banget tenaganya. Aku kewalahan. Ocehnya sambil mengusap bibir yang berdarah. Bapak aku nggak apa-apa kan, Raf? Nggak apa-apa. Soalnya banyak warga yang bantu. Kalau tadi kan aku masih sendiri, makanya kewalahan. Aku meminta air hangat dan kapas pada Santi. Tak tega melihat laki-laki yang selalu menjagaku terluka. San, kamu punya obat luka? Enggak, Teh. Ya udah, ini aja. Tuturku meraih mangkok berisi air hangat yang diberikan Santi. Aku bersihkan luka kamu. Perlahan kusapu luka Rafka dengan air hangat. Harusnya air dingin untuk meredakan memar, tapi di sini tak ada air es. Ada rasa sebak di dada saat melihat wajahnya penuh lebam demi menyelamatkanku. Meski Rafka tampak tenang-tenang saja, rasanya sedih melihatnya begini. Jangan nangis, Ca, ucapnya. Enggak. Aku berpaling menyembunyikan air mata. Aku enggak apa-apa kok, ucapnya. Bey Nenah gimana? Tanyaku. Mencoba mengalihkan perasaan aneh ini. Alhamdulillah. Aku sama bapak kamu dibantu warga bisa mengatasi Bey Nenah. Kenapa sebenarnya Bey Nenah, Raf? Aku juga belum tahu pasti, tapi kamu gak usah khawatir. Bey Nenah sekarang sudah seperti biasa. Terus bapak aku di mana? Masih di rumah Bey Nenah. Mau ke sana sekarang. Aku menoleh ke arah Ani yang tampak pulas. Ani biar aku gendong, ucap Rafka. Aku selesaikan dulu ini. Tuturku melanjutkan menyapu lepas pada bibirnya yang terdapat bercak darah. Sakit enggak? Tadi sakit, tapi pas lihat kamu langsung sembuh. Ia tersenyum. Jangan bercanda, aku sedih lihat keadaan kamu begini. Apa itu rasa sayang? Bukan, sanggahku. Sudah, kita bawa Ani pulang. Aku angguk mengerti, belum sempat bangkit. Pandangan kami bertemu agak lama tak berpaling. Ada suatu rasa di dalam sini, rasa yang bergelora, apakah iba atau kasihan, atau rasa yang lain? Entahlah. Makasih, Ca.
Untuk? Sudah sayang sama aku, tuturnya terkekeh. Ah, Rafka, kamu itu memang menyebalkan, tak pernah menyerah. Siapa juga yang sayang sama kamu? GR. Cetusku. Itu kamu nangis dan sedih lihat aku babak belur begini. Jadi kalau Santi nangis lihat kamu begini, kamu juga nyangka dia sayang sama kamu. Gitu? Cecarku menampik kata-katanya. Aku tahu, Raf, rasamu tak terbendung. Tapi aku masih harus menyiapkan hati. Mungkin aku memang egois, masih menunggu sesuatu yang tak seharusnya. Sedangkan cinta di depan mata, kubiarkan begitu saja. Rafka malah terbahak dan berbaring di ribaanku tanpa izin. Apa-apaan ini? Bangun Raf. Aku gelagapan dengan tingkah Rafka yang mulai menyebalkan. Terima kasih, Ca. Wajahnya menengadah. Matanya lekat menatapku. Kamu berani banget sih kayak gini. Ini rumah orang? Gimana kalau Santi mikir yang bukan-bukan? Nada suaraku meninggi, kesal dengan tingkah Rafka. Biar saja sekalipun mikir yang iya-iya juga. Kamu ini, kan, aku udah bilang, kita ini bukan muhrim. Kamu harus bisa jaga sikap, suka ya suka, tapi nggak gini juga, kamu harus tahu apa itu dosa. Omelku kesal. Ia tahu. Tanpa peduli ocehanku, ia bangkit lalu menghampiri Ani dan memangkunya. Berjalan ke arah pintu dan berdiri di sana menunggu aku membukakan daun pintu. San, aku pulang dulu, ya. Pamitku. Padahal nginap aja. Teh, aku juga nggak ada teman. Tukas Santi. Ia sempat bercerita tadi, mengatakan suaminya pulang 2 minggu sekali. Ada bapak di rumah aku. San, lain kali aja, makasih ya. Aku dan Rafka berjalan ke arah rumah kontrakan, tampak di sana masih ramai yang berkumpul berbincang-bincang. Rafka membawa Ani ke kamar. Sementara aku menghampiri Bey Nenah. Bibi nggak apa-apa? Tanyaku pada Bey Nenah yang tampak lesu. Badan Bibi sakit semua. Neng, Bibi nggak ingat apa-apa. Ya sudah, Bibi istirahat saja. Aku juga mau pulang. Ada bapak soalnya. Maaf, Neng, Bibi merepotkan. Ucapnya dengan suara serak menahan sedih. Sudah, Bi, tidur. Jangan lupa banyakin istighfar. Pesanku. Aku pun pulang ke rumah bersama bapak. Beliau akan menginap malam ini menemaniku, khawatir dengan keadaanku, apalagi beberapa kali pernah mendapat ancaman. Aku menanyakan tentang Bey Nenah pada bapak, tapi bapak hanya mengatakan kalau Bey Nenah kesurupan, tak mau bicara apapun, hanya menyerang Rafka membabi buta. Bapak memintaku berhati-hati, orang yang pernah kerasukan, seolah sudah ada jalan masuk bagi jin yang pernah menguasai untuk merasuk kembali. Namun, jika orang itu kuat, nalurinya akan melawan. Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai bermain di pikiran. Apa yang merasuk Bey Nenah itu masih sama dengan makhluk yang pernah mengancamku dalam mimpi? Lalu kenapa harus Bey Nenah? Dari hal kecil yang terjadi di rumah ini, sampai hal sekarang di luar nalar. Bapak juga memintaku agar pindah saja ke rumahnya. Beliau juga meminta agar aku tak mengambil risiko. Aku mengerti khawatirkan seorang ayah pada anaknya, tapi juga tak tega meninggalkan Bey Nenah dan keluarganya. Apalagi Mang Tatang belum pulih. Neng. Iya, Pak. Apa kamu tadi melihat sesuatu di depan rumah ini? Tanya Bapak. Maksud Bapak? Enggak, Bapak cuma tanya. Ucapnya. Tadi aku panik dan tak sempat melihat apapun waktu keluar dari rumah Bey Nenah. Entah apa yang Bapak lihat. Seperti tengah menyembunyikan sesuatu dariku. Kejadian kesurupan beberapa hari lalu pada Bey Nenah, membuat perempuan yang kuanggap layaknya orang tuaku itu agak murung dan tak seceria biasa. Badannya pun tampak kurang sehat. Mau tak mau aku harus turun tangan membantu mengerjakan pekerjaan rumah Bey Nenah. Awalnya aku akan ikut saran Bapak untuk pulang ke rumah. Tapi melihat keadaan Bey Nenah seperti itu, aku tak tega meninggalkannya. Selain padaku dan Rafka, tak ada yang bisa ia jadikan sandaran. Aku juga sudah menganggap Bey Nenah layaknya ibuku sendiri. Tak mungkin juga Bey Nenah mengandalkan Rafka untuk mengurus urusan rumah. Sedangkan ia juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga Mang Tatang sehari-hari. Jika dikata takut, jelas ada rasa khawatir jika teror makhluk itu mengejarku lagi. Aku belum menemukan jawaban.
siapa dalang di balik semua ini, apa maksud dan tujuannya padaku hingga harus melibatkan jin untuk mencelakaiku. Sempat aku berpikir ini ulah Rofik dan keluarganya, tapi aku tak boleh berpikir sejahat itu. Takutnya malah itu cuma pikiran burukku saja, dan akhirnya menjadi fitnah. Raf, gimana kalau kamu carikan kontrakan lain untuk keluarga Bey Nenah? Usulku pada laki-laki kurus itu. Ia baru pulang kerja, belum masuk ke dalam rumah. Aku sudah menanyainya. Kegusaranku pada keluarga Mang Tatang tak kalah besar. Sebelum terjadi hal yang tak diinginkan, aku harus berdiskusi dengan Rafka untuk mencari solusi. Pindah? Kenapa? Tanyanya yang masih duduk di atas motor. Ia membuka helm dan meluruskan pandangannya ke arahku. Aku khawatir kejadian waktu itu ada hubungannya sama rumah ini, ungkapku. Jadi menurut kamu, rumah kontrakan ini ada hantunya? Bapak pernah bilang, kalau ada yang mengincarku, Raf, ingin balas dendam padaku. Aku sendiri sebenarnya kurang percaya tentang penghuni-penghuni, yang aku tahu makhluk gaib itu ada, termasuk jin yang sukanya mengganggu dan menyesatkan dan juga tentang jin kiriman yang bertuan, tapi ternyata bukan hanya mengincar aku saja, malah merasuki Bey Nenah juga. Terangku mengatakan saja semua pada Rafka. Hah? Kamu diincar? Rafka semakin lekat menatapku inginkan sebuah jawaban. Iya, Raf, aku juga nggak tahu siapa orang yang menyimpan dendam sampai meminta agar jin agar mencelakaiku. Astagfirullah, kok kamu baru cerita sekarang? Tanya Rafka agak kesal. Emang wajib ya cerita sama kamu? Ca, aku tahu. Aku ini bukan siapa-siapa bagi kamu. Tapi kalau untuk menyangkut keselamatan kamu, aku mohon, Ca, mulai sekarang jangan sembunyikan apa-apa dari aku. Pinta Rafka. Sesuatu yang terasa sejuk bagai mengalir dalam hati, harus bagaimana mengartikan rasa sebenarnya yang begitu indah ini dan membuatku candu. Ya, membuatku kadang ingin berlama-lama jika dekat dengannya. Pokoknya nanti kamu tolong Bey Nenah carikan kontrakan lain aja ya, pintaku. Mengalihkan pembicaraan tadi, jika sudah membicarakan perasaan laki-laki yang selalu mencari posisi di hati ini, aku kadang jatuh iba karena belum juga mampu memberinya kepastian. Ya sudah, nanti kalau ada waktu, aku lihat-lihat kontrakan mama, barangkali ada yang kosong. Tuturnya. Terus kamu mau ikut pindah juga? Tanyanya kemudian. Enggak lah. Kalau Bey Nenah sudah pindah, aku pulang ke rumah bapak. Sahutku, jauhan dong kita. Keluh Rafka tampak kecewa. Emang kenapa kalau jauhan, kita nggak ada hubungan apa-apa juga? Sahutku datar. Tapi aku punya ikatan batin yang kuat sama kamu. Mulai deh. Aku mendelik. Kapan kamu buka hati untuk aku? Ca? Lirihnya. Aku tak suka jika dia sudah membahas hal ini. Bisa nggak jangan bahas itu sekarang? Aku melenggang meninggalkan Rafka dan masuk rumahku tanpa menghiraukannya yang masih mematung di luar. Tiap kali Rafka mengajukan perasaannya, saat itu juga hati ini terasa sesak, tak mampu terlalu lama melihatnya mengharap. Masih menjadi pertanyaan tentang jin yang merasuki Bey Nenah. Adakah itu jin suruhan atau jin yang memang sengaja mengganggu? Tapi aku yakin Bey Nenah bukan orang yang lemah. Namun, jika diingat lagi, apa yang dikatakan warga kampung mengenai kejadian sama yang pernah menimpa Ani, itu menimbulkan tanda tanya untukku. Aku memang belum pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri tentang makhluk yang sering jadi desas-desus itu di rumah ini. Malah yang sering kudengar dari bapak dan kakekku dulu hanya bercerita tentang bangsa jin. Mereka memang ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Hanya berbeda alam dan ada batas yang tak mudah untuk ditembus sesukanya. Kecuali dengan perantara, karena manusia bisa membeli jin dengan perjanjian, bisa untuk urusan mencari harta hingga mencelakai orang. Sebenarnya tak mudah juga bagi jin mencelakai manusia tanpa sebab, dan mereka biasanya menunggu kita lengah dan lemah. Itu sebabnya kita harus selalu berzikir mengingat Allah. Iman manusia itu naik turun, hal itu pula yang sering dimanfaatkan oleh makhluk sebangsa jin untuk mengganggu. Sebab itu tiap hari kita perlu meningkatkan dan menetapkan iman kita agar tak mudah goyah, agar tak terhasut dan tergoda rayuan jin dan syaitan hingga ikut bisikan mereka. Rafka sudah mencari kontrakan di tempat milik ibunya, tapi katanya belum ada yang kosong. Jika begitu, aku pun tak tega meninggalkan keluarga Bey Nenah.
Akhirnya tetap bertahan di rumah ini, ikhtiar selalu memohon perlindungan Allah. Malam itu, aku membantu Ani belajar. Meski tak ada tugas sekolah karena hanya tinggal menunggu pembagian rapor, tapi anak Beinenah itu sangat rajin belajar. Teh Ica, antar ke warung yuk, ajak Ani. Mau apa ke warung? Tanyaku. Penghapus aku hilang. Aku mau belajar kalau nggak ada penghapus. Susah nanti. Jawabnya. Ya sudah, ayo. Kami berdua keluar dari rumah. Tampak depan rumah kontrakanku gelap. Tak ada lampu menyala. Padahal tadi sebelum ke rumah Beinenah, aku menyalakan lampu lebih dulu. Hanya ada penerangan samar dari lampu rumah warga yang agak jauh dari rumah ini. Aku berjalan di depan rumahku dan mengetuk pintu. Rafka menyembul dari dalam membukakan pintu. Kok gelap, Ca? Lampu luar nggak nyala ya? Tanya Rafka. Baru ingin aku tanya soal itu padanya. Mati kayaknya. Sudah rusak mungkin. Aku juga mau ke warung sama Ani. Sekalian aku beli lampunya, nanti kamu pasang. Ya, pintaku. Mau aku temenin? Nggak usah. Lagian sama Ani, kok, sahutku. Aku pun pamit. Pulang dari warung, aku tercekat, melihat sesuatu di depan rumah, keadaan di luar yang samar. Kebetulan memang lampu luar hanya ada satu yang menyinari dari teras rumah Beinenah. Itu juga cuma lampu 5 watt berwarna kuning, dan kini lampu yang hanya satu-satunya itu mati, membuat gelap seluruh halaman rumahku dan Beinenah. Aku terhenti tepat di depan rumah Beinenah, menajamkan penglihatan ke arah sesuatu yang berada di depan rumahku, ingin lebih jelas apa yang ada di sana. Ada apa, Teh? Tanya Ani. Aku menghentikan menatap ke arah rumahku. Gak ada apa-apa. Ayo kita masuk. Tiba-tiba sesuatu yang ada di depan rumahku itu bergerak. Tampak seperti seekor anjing tengah bersantai di depan rumah. Tapi bentuknya lebih besar dari anjing. Apa itu? Aku melihat ia melirik, membuatku sangat terkejut. Matanya merah saga dengan sorotnya yang tajam. Segera membawa Ani masuk dan mengunci pintu. Aku menelepon Rafka, memintanya agar melihat keluar rumahku. Kamu lihat sesuatu nggak di luar? Tanyaku di telepon. Nggak, aku nggak lihat apa-apa, sahut Rafka. Masa sih? Aku masih tak percaya. Sedangkan yang tadi kulihat di luar sangat jelas seperti seekor anjing. Atau harimau? Bener, ini aku sekarang di luar, jawab Rafka. Tak lama, ia datang ke rumah Beinenah. Emang kamu lihat apa? Tanya Rafka. Ia mematikan ponselnya dan memasukkan ke dalam saku celana. Aku nggak yakin. Bentuknya kayak anjing gitu, ada kakinya 4. Tapi kalau anjing nggak segede gitu sih biasanya, ucapku. Rafka tampak heran mendengar penjelasanku. Kamu yakin? Nggak tahu juga. Ini juga lampu Beinenah ikutan mati. Aku nggak lihat apa-apa. Rafka melihat sekeliling. Mungkin cuma penglihatan aku aja. Udah kamu pulang. Istirahat, besok saja pasang lampunya. Tuturku kemudian. Agar tak terjadi perbincangan panjang yang nantinya bisa saja mengarah lagi ke perasaan cintanya. Rafka pun manut, ia juga tampak begitu lelah. Mungkin karena seharian bekerja. Mulai timbul pertanyaan, apa makhluk di depan tadi itu yang dilihat oleh Bapak? Bapak pernah cerita tentang sang penjaga. Apa jangan-jangan itu? Ah, tapi untuk apa? Aku tak pernah menyambatnya untuk hadir maupun meminta pertolongan. Bapak juga sangat melarangku untuk menjadi tuan bagi makhluk itu. Jika benar itu makhluk yang pernah diceritakan kakek, maka baru kali ini aku melihat sosok harimau, sang penjaga, kepunyaan kakek buyutku itu. Karena waktu itu dia menampakkan diri hanya menjadi kain hitam yang mengikutiku di udara. Apa harimau itu akan mengganggu? Aku akan ceritakan hal ini pada Bapak. Hari ini ada acara pembagian rapor. Ani diajak pihak sekolah untuk ikut acara renang. Sebelumnya kami sudah bincangkan hal ini dan aku setuju ikut Rafka menemani Ani. Tak ada banyak bawaan yang kami bawa. Hanya bekal makanan untuk di sana. Aku pun tak bawa salin. Karena tak bisa berenang, niatnya akan melihat saja orang lain berenang sekaligus menjaga Ani. Ternyata tak semua kelas memilih liburan yang sama. Hanya kelas Ani saja yang memilih berenang, jadi tak terlalu ramai. Hanya sekitar 60 orang keseluruhan siswa dan jumlahnya menjadi ganda karena membawa orang tua masing-masing. Kolam tempat anak-anak tampak ramai dan riuh.
Tak ada yang diizinkan anak-anak berenang di tempat renang orang dewasa, tapi jika ingin, harus didampingi orang tuanya. Kolam tempat anak dan tempat dewasa terpisah agak jauh beberapa meter dan di kolam orang dewasa hanya sedikit saja yang mau berenang di sana. Mungkin karena sibuk menjaga anak masing-masing. Rafka mengajak Ani mencoba berenang di sana, tapi menggunakan pelampung, karena Ani juga belum bisa berenang. Aku hanya memerhati mereka dari kursi batu yang ada tak jauh dari kolam. Tampaknya Ani dan Rafka sangat asyik. Kadang Rafka melambaikan tangan agar aku ikut turun. Aku hanya menggelengkan kepala, karena memang tak bisa berenang. Apalagi kedalaman kolam tersebut mencapai leher orang dewasa. Aku takut tak bisa menjaga keseimbangan dan tenggelam. Melihat keseruan mereka, aku tertarik, lalu bangkit berdiri di tepi kolam. Ikut tertawa dengan tingkah Ani yang antusias belajar berenang. Secepat kilat tubuhku seperti ada yang mendorong, tercebur agak jauh ke tengah kolam. Aku yang tak bisa berenang sangat panik. Tangan mengepak-ngepak air, tenggelam timbul, air kolam tak sengaja terminum saking paniknya. Untungnya Rafka dan beberapa orang yang ada di sana sigap menolong. Beberapa kali aku terbatuk, tersedak air kolam yang tak sengaja ku minum. "Kamu kenapa lompat, Ca?" tanya Rafka panik. Ia berjalan membawaku menuju bibir kolam. "Aku rasa ada yang dorong, Raf," sahutku dengan perasaan masih terkejut dengan kejadian yang baru saja kualami. "Kalau cuma mau digendong sama aku, gak usah bercanda gini, bahaya," celetuknya. "Aku beneran, Raf, tadi ada yang dorong," jawabku meyakinkan. "Dari tadi aku gak lihat orang lain di atas sana, cuma kamu sendiri," cetus Rafka tak percaya. "Aku gak bohong, lagian gak bawa salin, gak bisa berenang juga, ngapain sengaja nyebur," sahutku kesal. "Ya, mana tahu kamu pengen aku gendong, makanya sengaja. Aku nggak segila itu sama kamu." Aku memukul dada Rafka, tak mungkin aku sekonyol itu, menceburkan diri hanya ingin mendapat perhatian Rafka. Sangat tak mungkin. "Iya juga sih, tapi mana tahu kamu sudah berubah pikiran dan melabuhkan cinta di hati aku." Rafka hanya terkekeh senang. "Jangan mulai. Sekalian aja belajar berenang, aku ajarin. Mau?" "Gak mau, aku gak bawa salin. Dingin. Ayo naik, Raf. Coba naik sendiri." Rafka melepas pegangan dan aku panik karena benar-benar tak bisa menjaga keseimbangan di dalam air sedalam ini. Tanganku bertaut ke leher laki-laki itu, memegang ketakutan. "Jahat ya kamu. Beneran gak bisa berenang ternyata. Pantesan susah banget mau renang di hati aku," ledeknya seraya terbahak. Aku mendelik dan perlahan tangan menggapai lantai tepi kolam, berusaha naik sendiri. Akhirnya Rafka menaikkanku ke tepi kolam. Ia pun ikut naik. Sedangkan Ani ia pindahkan dulu ke kolam anak-anak. Tertegun di sisi kolam dengan tubuh mengigil kedinginan, baju basah semua, aku juga sama sekali tak bawa salin karena tak tahu akan begini. Sangat tak masuk akal ketika aku melihat sekeliling kolam orang dewasa, tak ada satupun yang tampak baru lewat dari sini. Lalu yang tadi sangat kuat mendorongku itu siapa? Apa mungkin makhluk yang mengincarku ikut hingga ke sini? Beberapa kali kejadian yang menimpa Ica membuatku semakin khawatir. Apalagi ia mengatakan kalau ada makhluk yang tengah mengincarnya membuatku selalu ingin menjaga perempuan yang belum juga membuka hatinya untukku. Meski tak kuutarakan, tapi hati sudah terpatri sebuah janji, bahwa ia akan selalu kujaga. Mengapa begitu sulit bagi Ica menerima kehadiranku dalam hidupnya? Apa aku terlihat kurang pantas untuknya? Aku merasa penampilan dan fisikku taklah buruk. Aku sama sekali tak tahu kekuranganku di mata perempuan pemilik mata warna coklat itu. Ada kalanya aku merasa putus harapan. Tak ingin memaksakan hubungan yang memang hanya berjalan sepihak. Tapi aku masih belum bisa membuang rasaku padanya. Malah yang kurasa, makin hari makin menggebu. Belakangan ini hasratku selalu memuncak ketika melihat gadis berwajah sayu itu. Selalu kutahan dan kusembunyikan, menasihati diri agar beristighfar jangan mendengar bisikan syaitan. Jika sudah tak mampu, aku pergi berkunjung ke pesantren untuk mengunjungi abah dan kiai yang selama ini membimbingku. Hanya mereka yang selalu memberi semangat dan nasihat yang baik untuk dijadikan pedoman hidup. Kalau berhadapan dengan perempuan itu, aku seperti hanyut dalam hayalan. "Bah,
kadang sulit. Sekali menahan hasrat yang kadang menggila. Jelasku pada Abah tanpa ragu dan malu. Beliau sudah kuanggap seperti orang tua dan beliau juga menganggapku seperti keluarganya. Jadi perasaan itu masih ada dan hanya pada satu perempuan itu saja? Tanya beliau. Iya, Bah. Tidak baik selalu mendekati istri orang. Bukankah dia punya suami? Tanya Abah lagi. Sudah lama cerai, Bah, sekarang dia janda. Abah pernah memintaku agar tak mengganggu hubungan rumah tangga orang. Walaupun itu sedikit aku langgar. Aku juga tahu ternyata selama ini Ica memang sudah janda dan sengaja sembunyikan hal itu dariku. Nah, kalau begitu, tunggu apa lagi? Sudah ada kesempatan di depan mata, kenapa nggak langsung dilamar saja jika memang sudah cerai? Dia belum bisa terima orang lain selain mantan suaminya. Bah, sahutku beralasan. Sesungguhnya aku sendiri tak tahu apa alasan Ica hingga kini belum menerimaku masuk di kehidupannya. Abah tampak manggut-manggut mendengar alasanku. Ia memang anak zaman sekarang mengedepankan perasaan, bukan nilai ibadah yang terkandung dalam pernikahan tersebut. Apalagi ini menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan makhluk gaib, harusnya dia mengerti. Selain bernilai ibadah, dia juga dapat pahala membebaskan kamu dari ikatan pernikahan aneh itu, celetuk Abah. Aku mengerti ucapan Abah, tapi aku yakin Ica tak begitu. Ia hanya tengah menata hati, bisa saja masih ada rasa trauma akibat perceraian yang baginya tak harus terjadi. Begitupun perasaan cinta itu tak bisa dipaksa. Kalau dari tafsiran, dia juga punya rasa yang sama saat ini. Bah, hanya saja dia masih belum mau menerima. Bisa juga masih trauma, ulasku. Saran Abah, lamar saja dia. Temui orang tuanya, biar orang tuanya yang membantu soal kelanjutan hubungan kamu dengan dia nanti. Jika memang keduanya tidak setuju, tidak ada jalan lain selain sabar dan tawakal. Aku hanya menyimak setiap penuturan Abah. Bagiku, perasaan ini murni dan suci. Maka dari itu, aku tak ingin memaksakan kehendak sesukaku. Puasa sunnah dulu, agar meredam hasrat yang sulit tersalurkan, jangan sampai terjebak tipu daya syaitan. Ingatlah, kepuasan nafsu hanya sesaat, tapi siksanya kekal. Saran Abah. Aku juga pernah membaca keterangan tentang puasa dapat menurunkan libido. Meski aku sangat mencintai Ica, tak mungkin aku memaksa agar ia melakukan perbuatan bejat. Malah hal itu akan semakin menjauhkan aku dari Ica. Abah juga memberi nasihat dan wejangan-wejangan agar aku tetap berpegang teguh pada jalan yang selama ini menuntunku, istiqomah agar aku tak kembali ke arah jalan yang dulu pernah kulalui. Insya Allah, Bah, terima kasih untuk semua nasihat Abah. Setelah lama berbincang, aku pun pamit pulang. Anehnya, makin hari bayangan Ica makin sering mengelebat, menghiasi ruang yang selama ini tak pernah terisi. Rindu yang selalu sulit kutepis. Kamu kenapa, Raf? Hari ini lemes banget? Tanya Ica ketika aku baru pulang kerja dan sampai di rumah Beinenah. Aku puasa, Ca. Jawabku sambil berjalan lunglai. Wah, rajin banget. Puasa apa? Kodho apa sunnah? Puasa sunnah, biar nggak ganggu kamu. Cetusku. Ah, dia tak tahu saja. Aku begini gara-gara dia. Gak ganggu? Maksudnya apa? Tanyanya polos sambil menautkan alis hitamnya yang tebal bak semut beriring. Ia seperti penasaran dengan ucapanku. Aku meminta pada sang pemilik hidup agar kembalikan hati kamu dan kasih hati itu untukku. Kalau hati itu sudah jadi memiliku, gak perlu aku ganggu kamu lagi. Ucapku setengah berbisik. Sengaja menggodanya. Sehari saja tak mengeluarkan rayuan untuknya. Duniaku rasanya sunyi. Cece kakak. Ica tampak mendelik dan mengerlingkan mata. Mengapa kamu gak sadar? Ca, hanya melihat kamu mengerling saja bisa membuat debaran-debaran dalam dada melonjak cepat. Ica membalik badan, biasanya dia tak suka jika aku mulai mengeluarkan jurus untuk menggodanya. Tunggu, Ca. Apa? Tanyanya kembali berbalik arah menatapku. Aku mendekatinya yang tadi sudah berjalan beberapa langkah. Apa aku kurang ganteng? Terlalu kurus? Atau ada hal lain yang kamu gak suka? Tanyaku tanpa basa-basi. Kenapa memang? Ica balik bertanya dengan tatapannya yang terlihat tak nyaman. Kapan kamu buka hati untuk aku, Ca?
Tiba-tiba saja bola mataku terasa panas. Entah karena tengah puasa, aku merasa perasaanku hari ini sangat sensitif. Rasa sedih mendadak menjalar di relung hati, mendung mulai mengumpul di pelupuk mata. Tak bisa kutahan, bulir bening menitik menjalari pipi. Begitu sulit mendapatkan balasan dari rasa ini, jujur saja aku tersiksa, kalau saja ada orang lain selain Ica yang bisa aku sukai. Mungkin akan dengan mudah aku mengalihkan semua ini. Sayangnya tak ada, cuma dia yang bisa membuatku begini. Tak ada jawaban dari Ica, hanya tatapan iba atau hanya kasihan padaku yang tampak selalu mengemis kasihnya. Aku harus gimana, Ca? Biar kamu bisa terima aku. Berharap perempuan yang ada di hadapanku akan mengerti tentang sebuah rintihan batin yang selama ini berjuang untuk mendapatkan cintanya. Raf, kamu itu baik. Aku yakin itu. Aku juga nggak menilai kamu dari kekurangan atau kelebihan, karena aku juga sama-sama nggak sempurna. Tapi ini urusan hati, untuk sekarang kasih aku waktu, bukan soal fisik atau apalah itu yang aku permasalahan, ada hal lain yang belum bisa aku jelaskan, ucapnya. Bola mata itu tampak mengembun. Aku yakin ucapannya tulus. Baiklah, aku akan selalu sabar menunggu, tapi aku ingin kamu jawab, kamu suka nggak sama aku? Tanyaku. Benar-benar ingin tahu jawaban apa yang akan ia beri. Tak serta-merta memberi jawaban, Ica tampak berpikir dan memilih ujung kerudungnya. Jawab, Ca. Apa ada sedikit saja rasa suka kamu sama aku? Ica angguk, lalu tertunduk. Hanya sekali angguk saja, bukan main aku bahagia. Jika tak malu, aku ingin melonjak dan berlari mengabarkan pada dunia bahwa dia sudah menerima cintaku. Beneran kamu suka sama aku? Aku ingin mendengar kata, bukan cuma anggukan. Iya. Iya apa? Aku makin menggodanya. Aku malu, Raf. Ica mendekap pipinya yang makin merona. Tunggu aku untuk lamar kamu. Ucapku tak lekang dari senyum sumringah. Aku benar-benar bahagia. Apalagi jika ia mau menerima lamaranku, sudah pasti bahagia itu sangat tak terkira. Bersambung.